Episode 41. Angga dan Sylvia langsung menuju butik Anggita tak jadi menjemput Safira, karena tadi Mami Anggi menelpon Angga memberitahu akan menjemput Safira sekalian pulang arisan. Angga dan Sylvia pergi menuju butik Anggita. Di perjalanan Sally lebih banyak diam, hanya sesekali menjawab ucapan Angga. Gak ngerti sama Mas Angga sebentar-sebentar baik, perhatian, sebentar-sebentar lagi dingin dan cuek, tapi kalau lagi baik sampai bikin aku kegeeran, aduh Via jangan sampai kebawa perasaan, inget kamu dinikahin cuma jadi ibu sambung Safira. Tak lama mereka sampai di butik Anggita, Angga memarkirkan mobilnya dan mereka masuk ke butik Anggita. Karyawan butik menyambut Angga karena mereka sudah tahu Angga kakak Anggita. Mbak Anggita sedang menerima tamu. Pak, tunggu saya panggilkan dulu, ucap karyawan butik. Pelayan butik kembali dan menyuruh Angga dan Sylvia masuk. Tak lama karyawan Anggita kembali. Ditunggu di dalam oleh Mbak Anggita, Pak, ucap karyawan butik. Angga dan Via masuk ke ruangan Anggita. Saat mereka masuk ternyata ada Fandi di sana. Assalamualaikum, ucap Angga dan Via. Waalaikumsalam, jawab Anggita dan Fandi. Aduh calon pengantin makin berseri-seri, ucap Anggita lagi, melihat penampilan Sally begitu cantik sangat berbeda. Sedangkan Angga langsung bad mood mengetahui ada Fandi di sini. Angga tahu dari Anggita kalau dulu Fandi sewaktu satu sekolah sebagai kakak kelas Sylvia di Bandung, sempat menaruh hati pada Sylvia. Namun keburu lulus dan pindah karena ayahnya dipindah tugas ke Jakarta. Bro ada di sini, ucap Angga menyalami Fandi. Kak Fandi, ucap Sylvia menyalami Fandi dan beralih cipika-cipiki pada Anggita. Fandi tak henti-henti menatap Sylvia. Sylvia begitu terlihat makin berbeda, makin feminim dan manis, apalagi menggunakan dress pilihan Angga tadi sangat cocok di badan mungil Sylvia. Angga menggerutu dalam hati, sedikit menyesali membuat Sylvia begitu cantik dengan baju yang ia pilihkan tadi. Tahu akan ada Fandi, aku menyesal tadi mampir ke butik membuat penampilan Sylvia begitu berbeda. Batin Angga kesal melihat Fandi terus menatap Sylvia. Iya gewe sama Anggita lagi bahas wedding lu sama Via. Jadi juga selamat ya, ucap Fandi membuyarkan lamunan Angga. Iya Van, jodoh gak ada yang tahu, ucap Angga spontan. Sylvia dan Anggita sibuk melihat baju yang akan digunakan acara lamaran di Bandung pekan ini. Sekarang kamu coba dulu Kak, takut kebesaran tahu gak kekecilan, ucap Anggita pada Sylvia. Bukan Sylvia yang menjawab, malah Angga yang menyambar. Gak usah Git. Pasti pas baru juga kemarin kita fitting soalnya kita ada urusan yang lain, ucap Angga. Menahan kesal karena Fandi terus menatap Sylvia dan Angga ingin segera membawa pergi Sylvia dari sini. Oh gitu, emang mau kemana? Bukannya Vira sudah di rumah sama Mami? Kakak nikmati aja dating berdua biasa bertiga ada Safira, hehehe, ucap Anggita yang langsung mengemas baju lamaran untuk dibawa Sylvia. Sylvia terus menunduk karena menghindari tatapan Fandi. Angga tahu itu dan langsung ingin pamit meninggalkan butik Anggita. Ya udah kita pamit sekarang, kita mau langsung mencari mas kawin untuk mahar pernikahan nanti, ucap Angga yang memang berniat mengajak Sylvia untuk membeli perhiasan untuk mahar pernikahan. Cepat amat gak baru juga nyampe, ucap Fandi pada Angga. Fandi tak berani berinteraksi dengan Sylvia karena Angga terus ada di samping Sally. Masih banyak yang harus dipersiapkan Van, gampang besok kita ketemu di kantor untuk meeting kedua kita, ucap Angga dan mereka pun pamit dari ruangan Anggita. Angga langsung memegang tangan Sylvia untuk meninggalkan ruangan Anggita. Di mobil menuju mall, Angga diam menahan esal mengingat Fandi yang terus menatap Sylvia. Ada rasa tak terima Fandi menatap Sylvia. Ya, Angga tak sadar kalau ia sudah cemburu. Sylvia diam saja tak berani bersuara semenjak melihat wajah Angga yang berubah menjadi dingin. Kenapa diam saja? Apa ada yang kamu pikirkan? Ucap Angga. Sylvia menggeleng. Tak lama mereka sampai di parkirnya mall besar di Jakarta. Angga dan Sally keluar dari mobil langsung menuju dalam mall besar itu. Angga sudah membuat janji dengan pemilik perhiasan langganan Mami Anggi. Angga kembali memegang tangan Sylvia, membawa Sylvia sejajar berjalan dengannya.
Banyak sekali yang menatap mereka, ada yang memuji, ada juga yang menyinyir. Cocok banget, yang satu cantik dan yang satu ganteng. Ucap salah satu pengunjung mall. Ya, walaupun Angga berbeda 10 tahun dengan Sylvia, tapi dari penampilan tak akan ada yang menyangka kalau Angga sudah mempunyai berumur 32 dan sudah mempunyai anak. Mereka sampai di toko perhiasan berlian dan logam mulia, karyawan di sana langsung melayani Angga dan Sylvia. Pilih saja mana yang kamu suka Via, ucap Angga. Semua bagus Via, ikut Mas Angga saja, ucap Sylvia. Memangnya kamu gak punya selera? Yang make kan kamu bukan saya Via. Kalau saya yang pilih takutnya kamu tidak suka, ucap Angga lagi. Aku gak suka pakai perhiasan Mas. Aku terserah, pilihan Mas Angga saja, ucap Sylvia pelan, malu didengar karyawan toko perhiasan yang sedang melayani. Angga termenung dibuatnya, biasanya perempuan paling suka disuruh pilih yang bling-bling, tapi perempuan yang di sampingnya sama sekali tak tertarik. Angga memilih satu set perhiasan berlian yang simpel namun elegan, terdiri dari kalung, gelang, cincin dan anting dan 30 gram logam mulia, karena tanggal pernikahan mereka jatuh pada tanggal 30. Angga juga membelikan satu set untuk Bu Sumi, calon ibu mertuanya, atas permintaan sang mami, dan Angga tak lupa membeli satu cincin berlian untuk acara lamaran. Saat Angga sibuk memilih dan membayar perhiasan, Sylvia malah asyik memainkan ponselnya. Saat Angga sudah selesai, Angga langsung mengajak Sylvia berkeliling dan mampir ke toko ponsel. Mas Angga mau membeli ponsel, ucap Sylvia saat sampai toko handphone. Bukan untuk saya tapi untuk kamu, ucap Angga meminta handphone keluaran terbaru pada karyawan yang melayaninya. Ish, untuk apa Mas? Ponsel aku masih bagus kok, masih bisa dipakai, ucap Sylvia pelan karena banyak pengunjung di sana. Iya, tapi sini saya lihat. Angga mengambil ponsel Sylvia dan memperlihatkan kalau handphone Sylvia sudah banyak yang lecet dan layar ponselnya sudah buram, menandakan ponselnya sudah waktunya untuk diganti, pikir Angga. Tetapi Mas, ucap Sylvia ingin menahan Angga untuk tidak membelikannya. Sayang uangnya, pikir Sally, apalagi saat mendengar price harganya mencapai puluhan juta, tak ada penolakan. Ini sebagai pemberian calon suami pada calon istri, tak ada salahnya, ucap Angga di dekat telinga Sylvia. Sylvia kaget dibuatnya. Sylvia pasrah karena mau menolak pun sudah tak bisa. Angga juga membelikan, tuh lagi untuk Sandi, adik Sylvia.